Ini adalah update untuk kontrol atau penggunaan tombol-tombol sekaligus feature yang ada di perangkat ini. Kita siapkan dulu kertas untuk mencatat. Mungkin ada yang bertanya kenapa pakai sarung tangan. Karena ini sarung tangan baru saya beli. Ya kebetulan saya suka pamer gitu, seneng aja pamerin yang kayak gini. Harganya murah, cuman 1000-an sebelah tangan, tapi 1000 kalau dua tangan berarti 2000. Oke. Di sini ada 3 buah relay dan masing-masing relay ada indikator ya, relay 1, relay 2, relay 3. Kemudian ini detektor untuk voltage, ini input 1, ini input 2. Di sini juga ada LED 1, LED 2. Ini LED power. Ini power supply-nya ke sini. Untuk demo kali ini saya tidak kasih input dulu untuk menguji fungsi dari logic yang ada di sini. Tidak ada tegangan di input 1 maupun di input 2 gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada 4 buah tombol, yang mana nanti tombol-tombol ini akan memiliki fungsi yang akan saya tunjukkan pada demo kali ini. Ini LCD 1602 yang digunakan. Ini RTC-nya di sini. Pada tampilan default atau pada saat standby, maka pada display akan terlihat nama hari, jam, dan tanggal, bulan, tahun gitu ya. Oke. Dan dia akan terus seperti ini selama berada pada kondisi standby. Ketika dia melakukan sebuah proses pengolahan jadwal misalnya, maka nanti tampilannya akan beda. Demikian juga halnya ketika kita melakukan setup, tampilannya juga akan beda. Ini sesuatu yang lazim sebenarnya, tapi tetap harus saya jelaskan supaya tuntas gitu ya. Oke, kita mulai dari tombol ini dulu kali ya. Tombol ini jika ditekan maka dia akan masuk ke mode setup. Nah, menu utamanya seperti ini. Ada 3 menu sebagaimana request. Pertama, menu untuk set genset. Untuk menggerakkan ke menu berikutnya, di sini ada tombol 1 dan tombol 2 ini. Di sini bisa difungsikan sebagai navigasi gitu ya. Contoh. Menu kedua, set jadwal. Menu ketiga, set jam. Jadi ada 3 menu: set jam, set jadwal, dan set genset. Kalau ingin kembali ke menu sebelumnya, maka gunakan tombol yang ini. Jadi dia kembali ke mode standby. Sekarang akan kita coba melihat menu untuk mengeset jam dulu ya, jam. Ini mungkin hanya perlu dilakukan jika RTC-nya ngaco atau perlu diset ulang. Maka masuk ke mode setup, pilih set jam atau set RTC. Tekan ini lagi. Di sini ada tanggal, bulan, tahun di baris paling atas, di baris atas, kemudian di baris bawahnya jam. Dan di area sebelah kanan ini icon X untuk cancel atau untuk batal. Ini untuk save atau untuk enter. Perhatikan, saat kita baru masuk ke menu set jam ini, posisi kursor ada di kolom tanggal gitu ya, berkedip-kedip seperti ini. Kalau kita ingin merubah tanggal, tinggal naikkan pakai yang ini, turunkan pakai yang ini gitu. Untuk bergeser ke kolom bulan,
maka tinggal tekan tombol ini, naikkan, oh maksimal 12, sorry, maka kita bisa turunkan gitu ya. Ini karena sudah di set bulan 12. Oke, untuk merubah tahun tinggal tekan satu kali lagi. Kalau ingin dinaikkan tahunnya misalnya jadi tahun berapa gitu ya, turunkan seperti ini. Lalu jika mau bergerak ke set jam atau set waktu yang di bawah ini, ya tinggal tekan lagi. Jadi proses pergerakan kursornya dari sini ke sini, ke sini, kemudian ke sini, terus ke sini, nanti balik lagi. Set jam misalnya kita set sekarang jam 14 atau 15, kita kembalikan seperti itu. Kemudian set menit, set detik gitu ya, kira-kira seperti itu. Kalau sudah selesai, gerakan kursornya ke sini, masuk hingga berada di sini di posisi enter atau posisi OK, tekan. Nah, dengan bip yang agak panjang tadi itu artinya data sudah tersimpan. Kita lihat seperti itu ya. Kita cek sekali lagi. Set jam, saya rubah ini tanggalnya menjadi tanggal 22 misalnya. Maka tanggalnya berubah menjadi tanggal 22. Karena nanti kita akan uji coba secara real time, akan kita set secara real time jamnya. Saya kembalikan dulu ke RTC realnya 21 ya. Oke. Jadi ada 3 menu. Satu menu set genset, menu set jadwal, ketiga set jam atau RTC ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke menu genset. Apa itu menu genset? Ini adalah menu by request dan akan kita lihat. Kita kembalikan dulu misalnya dari posisi ini, masuk ke mode setup. Ini defaultnya adalah set genset ya. Kalau mau geser ke menu jadwal tinggal bergerak dengan kursor ini. Oke, kita masuk ke menu setup genset atau set genset ini. Ada beberapa submenu pada set genset. Oke. Submenu yang pertama, pengulangan. Untuk apa itu pengulangan? Nanti proses logic on off relay ini bisa berulang sesuai dengan settingan di sini. Cara melakukan perubahan atau pengaturan di submenu pengulangan, kita masuk ke menu pengulangan, lalu tinggal rubah. Misalkan ini 3 kali ya, kita rubah jadi 5 kali. Kalau sudah masuk ke sini, enter. Oke, kita rubah lagi jadi 3 misalnya. Oke, kita set tadi 3 kali ya. Nanti ini akan kita lihat pada saat pengujian. Kemudian submenu yang kedua adalah durasi 1. Jadi ada beberapa proses yang masing-masing memiliki durasi spesifik. Dan kita sebut saja ini istilahnya durasi 1. Ini juga bisa kita set. Sebagai contoh di sini kita akan set durasi satunya 10 detik.
supaya kelihatan ya. Oke. Kemudian durasi 2. Kita set misalnya 15 supaya cepat ya saat pengujiannya, supaya kelihatan. Oke. Durasi 3. Maaf ya tulisannya bagus. Oke, tadi berapa? 15 ya. Ini durasi 3 20. Durasi 4. Ya, biar kelihatan apa namanya perbedaan itunya, durasinya. Ini kita set 25. Yang keenam, durasi yang kelima terakhir. Ini kita set 30 misalnya. Ingat ya, ini nilai yang tadi barusan kita set. Pengulangan 3 kali, durasi 1 10, durasi 2 15, durasi 3 20, durasi 4 25, dan durasi 5 30 detik. Kemudian kita keluar ke menu selanjutnya. Tadi kan ada set genset ya. Kemudian kita geser set jadwal. Jadi pada set jadwal ini kita bisa melakukan setting. Kita masuk, pilih hari yang akan diset. Jadi pilih hari Senin, Selasa, dan seterusnya ya. Oke, jika sudah dipilih harinya, pilih itu ya. Sekarang hari Kamis, saya akan set hari Kamis ya. Kita masuk ke hari Kamis. Oke, ini setting untuk hari Kamis. 2 digit pertama adalah durasi proses pengecekan dalam menit. Jadi kalau di sini terlihat angka 6, berarti artinya durasi pengecekan selama 6 menit totalnya, atau maksimal limit pengecekan 6 menit. Berarti ini di sini aja ya. Saya tulis di situ 6 menit. Kemudian 2 digit berikutnya ini adalah jam berapa sistem schedule akan dijalankan, dan 2 digit berikutnya adalah menitnya. Jadi artinya ini jam 13.32 gitu ya. Paham kali ya? Oke, berarti ini jangan gitu, supaya real. Ini saya keluar dulu. Oke, kita lihat dulu jam realnya. Jam realnya kan 14.04 ya. Kita set sekarang jadi misalnya 06. Jadi jam 14.06 nanti mulai schedule-nya. Masuk ke menu jadwal, pilih hari Kamis sesuai dengan hari real time, enter. Ininya 6 menit maksimal. Kemudian ini bisa dinaikkan tentu saja. Kita set tanggalnya tadi berapa nih barusan, saya lupa. Maaf saudara-saudara, saya lupa tadi. Real time-nya jam 14.04 ya. Oke.
Oke, set jadwal. Kamis kita set 6 menit durasinya, kemudian ininya jam 14 sorry jam 14 14.06 biar tidak terlalu lama nungguinnya. Set jam 14.06 ini akan start. Oke, perhatikan ya, langsung di sini jadi terlihat bahwa logic proses scheduling dijalankan, jadwal genset headernya. Ini artinya loop ke-1. Loop ke-1 itu pengulangan ke-1 ya. Seperti tadi kan ada, ini ada 3 kali pengulangan. Ini sedang durasi kedua. Oke. Durasi ketiga. Dia harusnya off setelah durasi ketiga selesai. LED 2 off. Oke, LED 2 off, masuk ke durasi keempat. LED ini nyala harusnya setelah durasi 4 selesai. Oke, LED 1 menyala, LED 2 menyala, atau relay 1 menyala, relay menyala, dan dia akan off ketiga-tiganya setelah durasi kelima selesai. Selama di sini tidak ada tegangan, maka akan dijalankan proses looping yang kedua. Karena ini 3 kali, berarti nanti ini akan mencapai angka 3, baru dia kembali ke menu standby. Dia kemudian akan off dua-duanya. Oke, masuk ke loop kedua. Durasinya dimulai lagi 10 detik. Oke, masuk ke durasi kedua 15 detik untuk menyalakan relay 2. Oke, masuk ke durasi 3 selama 20 detik untuk mematikan LED atau relay 2. Oke, masuk ke durasi 4 menuju ke menyalanya relay 4 atau LED 4. LED 3, sorry. LED ini maksudnya nih. Oke, sudah menyala semua. Sekarang dia akan mati lagi setelah durasi 30 detik. Oke, masuk ke loop ketiga. Ini biar kenceng ya, saya lupa buka ininya. Apa namanya? Tutup ini. Oke, sekarang dia durasi kedua 15 detik. Relay kedua menyala sampai nanti kemudian durasi 3 selesai. Oke,
Oke, menuju ke menyalanya LED 3 25 detik. Oke, sekarang menuju pemadaman LED semua LED 30 detik ya. Oke. Harusnya karena ini sudah lap terakhir atau putaran ketiga, dia kembali ke menu standby. Artinya proses jadwal pada hari yang tadi kita pilih, itu hari Kamis, selesai dijalankan. Dia nanti akan mengecek jadwal berikutnya. Progresnya sampai di sini. Insya Allah botnya tidak ada masalah di PCB-nya. Tinggal kita utak-utak di softwarenya aja, di programnya. Oke.